Baik, kalau begitu kita mulai saja ya kelas kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman angkatan 5 ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Semoga amal ibadah kita di Ramadan tahun ini itu bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik untuk 11 bulan ke depan, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan ya, amin. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna ya. Jadi pada pertemuan ketiga ini ya, kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna. Baik, nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung bertanya ya, bisa langsung mengetik di chatroomnya, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, jadi sifat-sifat Allah itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Nah, yang pertama ada sifat wajib, kemudian ada sifat mustahil, kemudian ada sifat jaiz atau sifat yang boleh ya. Nah, apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang wajib dipunyai oleh Allah sebagai Khalik ya, sebagai Khalik atau sebagai pencipta. Nah, jadi sifat wajib ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang boleh mempunyai sifat tersebut ya. Jadi apabila ada makhluk yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan dia tidak mempunyai sifat-sifat wajib ini, maka sudah barang tentu dia bukanlah khalik ya, bukanlah pencipta, melainkan adalah makhluk atau yang diciptakan. Nah, jadi sifat wajib ini ya adalah sifat yang wajib dimiliki oleh khalik atau oleh pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua ada sifat mustahil. Sifat mustahil ini ya, sifat mustahil ini adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ya, yang tidak mungkin atau yang mustahil dimiliki Allah sebagai sang khalik atau sebagai sang pencipta. Nah, nanti di slide berikutnya akan kita lihat apa-apa saja ya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sifat jaiz atau boleh ya. Jaiz itu artinya boleh. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat jaiz ini? Sifat jaiz adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Allah dan boleh pula tidak dimilikinya ya, dan boleh pula tidak dimiliki oleh Allah. Nah, jadi sifat jaiz ini sifatnya adalah opsional ya, kalau bahasa kita sifatnya adalah opsional. Jadi boleh saja ada, boleh juga tidak. Nah, kalau sifat wajib tadi adalah harus ada, sementara sifat mustahil itu sama sekali tidak boleh ada. Oke, baik, kita lihat selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya sifat wajib ini bisa terbagi menjadi 4 ya, bisa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat yang menjadi keniscayaan pada diri Tuhan atau pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini terdiri dari satu sifat, yaitu wujud ya. Wujud artinya ada ya, ada. Nah, sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menjadi keniscayaan pada diri Allah. Nah, sifat yang termasuk dalam sifat nafsiyah ini yaitu wujud, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah ada ya, ada.
Nah, jadi ada itu adalah merupakan sifat yang wajib bagi Allah. Artinya apa? Artinya sebagai seorang yang mengimani bahwa mengimani Allah dan Rasulnya, maka kita juga wajib mengimani bahwa Allah itu ada, ya. Allah itu ada keberadaannya. Jadi bukan karena Allah tidak dapat kita lihat kemudian kita menganggap bahwa Allah itu tidak ada, ya. Tapi walaupun tidak dapat kita lihat, tapi Allah itu ada, karena wujud atau ada adalah merupakan salah satu sifat yang wajib bagi Allah. Nah, kemudian yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat Allah yang menafikan sifat sebaliknya. Yang menafikan sifat sebaliknya. Nah, itu yang pertama ada qidam, ada baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Qidam itu artinya sedia, ya. Sedia itu artinya Allah itu telah ada, ya, telah ada sebelum makhluk-makhluknya itu ada. Nah, itu yang dimaksud dengan qidam atau sedia. Dan kemudian yang kedua itu ada baqa. Baqa artinya kekal, ya, kekal. Nah, artinya Allah tidak akan mati, ya, tidak akan mati. Kita sebagai makhluk pasti akan menemui kematian, ya. Bukan hanya manusia, begitu juga hewan, tumbuhan, ataupun semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik jin juga ataupun manusia, kita tuh semua pasti akan menghadapi yang namanya maut, ya, atau kematian. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang baqa, artinya kekal, ya, kekal abadi, yang berarti bahwa Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah zat yang kekal, ya. Nah, itu adalah arti dari baqa. Kemudian yang C itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Itu artinya berbeda dengan yang lain, artinya berbeda dengan makhluk, ya, berbeda dengan makhluk. Nah, karena Allah adalah sang khalik, maka sudah barang tentu Allah sifatnya berbeda dengan makhluknya. Kemudian ada qiyamuhu binafsih. Nah, qiyamuhu binafsih ini artinya berdiri sendiri, ya. Allah itu berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan dari siapapun, tidak memerlukan bantuan dari makhluk-makhluknya. Jadi walaupun tidak ada seorang pun di dunia ini, Allah tetap akan berdiri sendiri, ya. Allah tetap akan berdiri sendiri. Nah, jadi Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Ya, Allah bisa berdiri sendiri, Allah bisa berkehendak dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian ada wahdaniyah. Wahdaniyah ini adalah yang esa, ya, yang esa. Nah, yang esa artinya hanya Allah lah satu-satunya khalik atau satu-satunya pencipta di muka bumi ini, ya. Jadi tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada pada zat Tuhan yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Nah, jadi sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, jadi di dalam sifat ma'ani ini itu ada 7 sifat, ya, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kudrat itu maha berkehendak, ya. Iradat maha berkuasa. Kemudian ilmu itu maha mengetahui, hayat maha hidup, sama maha mendengar, basar maha melihat, dan kalam maha berkata-kata. Kemudian sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang menjadi nisbah atas kesempurnaan sifat-sifat ma'ani. Nah, jadi ini artinya sama, ya, seperti sifat ma'ani tadi. Nah, kenapa diulang lagi? Nah, itu untuk menunjukkan kesempurnaan atas sifat-sifat ma'ani, ya. Makanya diulangi sekali lagi.
Oke, baik, ini adalah sifat-sifat wajib yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat-sifat wajib yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jumlahnya kesemuanya ada 20 ya. Dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Nah, jadi ke-20 sifat ini merupakan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat lagi. Iya, benar Mbak Sadiah. Saya rasa sifat-sifat wajib bagi Allah tadi ya, di slide ketiga tadi ya, di sini itu sudah sering kita dengar ya pada waktu misalkan kita belajar mengaji di TPA dulu ya, waktu kita masih kecil ya, biasa itu diajarkan dalam bentuk nyanyian ya, dalam bentuk nyanyian agar kita lebih gampang ingat gitu. Mungkin teman-teman ini masih pada ingat nih gimana nyanyinya ya, gimana nyanyiannya ya. Nah, kalau misalkan kita mengingat ini dalam nyanyian, saya rasa lebih gampang diingat gitu. Ya, bagus. Ini Mbak Sadia masih ingat nih. Mungkin teman-teman kalau ada yang sudah lupa bisa nanyain ke Mbak Sadia. Baik, sekarang kita lihat sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalau misalkan sifat wajib bagi Allah ya, sudah kita tahu itu ada 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, kemudian pada sifat mustahil ya, itu juga ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang artinya apa? Sifat-sifat ini tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dapat kita jumpai pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ke-20 sifat mustahil ini merupakan lawan ya, lawan dari 20 sifat wajib bagi Allah tadi. Misalkan di sini fana ya. Fana itu artinya adalah tidak kekal ya, tidak kekal. Fana itu adalah tidak kekal. Nah, fana ini merupakan kebalikan atau lawan dari baqo ya. Jadi tidak mungkin Allah itu bersifat fana, tidak mungkin. Nah, yang bersifat fana itu adalah makhluk, yaitu kita ya. Makhluk itu bersifat fana. Jadi tidak ada yang selama-lamanya, itu pasti akan berakhir. Nah, kemudian seperti yang nomor 6, ta'addud, artinya itu berbilang. Berbilang artinya lebih dari satu ya. Nah, sementara sifat Allah adalah wahdaniyah, artinya apa? Esa. Nah, jadi tidak mungkin Allah mempunyai sifat ta'addud. Karena apa? Karena Allah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah-Allah lain yang menjadi khalik atau yang menjadi Tuhan di alam semesta ini ya. Nah, kemudian seperti nomor 11 dan 12 ya, itu summun dan umyun, itu artinya buta dan tuli ya, buta dan tuli. Nah, itu tidak mungkin merupakan sifat dari Allah ya. Nah, jadi ke-20 sifat mustahil ini ya, itu merupakan lawan atau kebalikan dari sifat-sifat wajib tadi, sifat-sifat wajib tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ada sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh ya. Maksudnya boleh adalah boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala, boleh juga tidak. Jadi tidak masalah apakah sifat ini ada atau tidak ya. Jadi boleh saja ada, boleh juga tidak ada. Nah, yang menjadi sifat jaiz bagi Allah adalah berkehendak ya, berkehendak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Allah bisa saja berkehendak terhadap sesuatu ya. Boleh Allah berkehendak terhadap sesuatu, tapi boleh juga Allah tidak berkehendak terhadapnya. Ya, boleh juga Allah tidak berkehendak terhadapnya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini, sampai di sifat-sifat Allah.
dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Sadia ya. Pertanyaannya adalah, apakah manusia boleh mempunyai sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita lihat ya, ini mungkin maksud pertanyaannya adalah apakah manusia boleh mempunyai sifat wajib ya. Sifat wajib ya, berarti sifat yang ada pada Allah ya. Nah, manusia bisa saja memiliki sifat-sifat pada sifat-sifat wajib ini, tapi ada beberapa sifat yang manusia tidak akan mungkin bisa memilikinya. Misalkan baqo, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Baqo itu artinya kekal. Nah, manusia tidak mungkin bisa memiliki sifat ini. Kemudian juga mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Nggak mungkin, karena kita adalah makhluk. Tidak mungkin kita berbeda dengan makhluk yang lain ya. Misalkan makhluk yang lain punya mata, punya telinga. Nah, kita juga punya mata dan punya telinga. Nah, jadi tidak berbeda kita ya, dari misalkan segi fisik ataupun dari segi sifat. Juga misalkan wahdaniyah. Nah, itu tidak mungkin. Wahdaniyah itu artinya adalah esa. Nah, tidak mungkin kita sebagai makhluk itu esa. Karena apa? Karena kita sifatnya adalah berbilang ya, atau ta'adud. Misalkan ada satu manusia, ada dua manusia, ada tiga manusia, dan seterusnya. Begitu juga dengan makhluk-makhluk lain seperti jin atau binatang atau tumbuhan. Nah, tidak ada makhluk yang memiliki sifat wahdaniyah ya, esa ya. Nah, misalkan kalam atau sama atau basor, kita bisa saja memiliki sifat seperti itu kan. Misalkan sama melihat ya, kita juga bisa melihat, tapi melihatnya kita dengan melihatnya Allah itu berbeda ya, berbeda. Yang kita bisa lihat hanyalah yang kasar ya. Misalkan kita hanya bisa melihat apa yang tampak pada mata kita, sementara Allah bisa melihat segala sesuatu sampai ke dalam isi hati. Apa yang makhluknya bayangkan, apa yang makhluknya niatkan ya, apa yang makhluknya simpan di dalam hati, Allah pasti mengetahuinya. Sementara kalau manusia kita tidak bisa melihat seperti itu ya. Nah, itulah perbedaannya ya, sifat manusia dan sifat Allah. Kita mungkin saja bisa memiliki sifat itu, tapi tentu saja sifatnya berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar, yang nyata Mbak Sadia. Jadi mata kita hanya bisa melihat yang nyata, sementara mata Allah bisa melihat segala sesuatu, baik yang kita sembunyikan, yang kita tampakkan, yang dalam hati kita, bahkan sesuatu yang mungkin kita simpan jauh di dalam dasar bumi pun Allah pasti bisa melihatnya. Nah, seperti itu. Bagaimana Mbak Sadia? Kira-kira ini sudah paham?
Ya, jadi ada yang bisa, ada sifat yang kita juga memilikinya, tapi ada juga yang tidak kita miliki ya. Jadi sifat yang wajib bagi Allah ini adalah semua sifat yang wajib ada pada Allah ya. Sementara pada kita manusia, sifat-sifat wajib bagi Allah ini banyak yang kita tidak bisa miliki ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Siti Widiawati. Kalau nama kita dikasih salah satu Asmaul Husna bagaimana? Kan banyak yang seperti itu. Nah, baik, untuk pertanyaan ini akan saya jawab nanti ya setelah pembahasan tentang Asmaul Husna, karena setelah ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Nanti pertanyaannya saya jawab di kemudian saja ya Mbak Siti ya, biar kita sekalian nanti membahasnya. Baik, nah sekarang kita lihat tentang Asmaul Husna. Nah, jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Demi Allah yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah ya, nama-nama Allah yang terbaik. Nama-nama Allah yang terbaik. Nah, siapa yang memberikan Asmaul Husna ini? Yang memberikan Asmaul Husna ini adalah Allah sendiri ya. Allah sendiri yang memberikan Asmaul Husna ini kepada dirinya. Nah, jadi sesuai dengan ayat ini, maka Allah menyuruh kita manusia untuk bermohon kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna ini ya, dengan menyebut Asmaul Husna ini. Memintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Dan kemudian tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Nah, ini adalah orang-orang yang mengolok-olok nama-nama Allah ya, nama-nama Allah yang baik. Dan mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi kita untuk memberikan nama ya, ini nanti saya bahas selanjutnya. Dalam memberikan nama ini kita juga harus berhati-hati, karena Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah ya, nama-nama Allah yang Allah berikan untuk dirinya sendiri ya. Allah berikan untuk dirinya sendiri. Nah, seluruh Asmaul Husna ini kan artinya adalah maha ya, maha. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Jadi maha itu hanya sifat yang dimiliki oleh Allah ya, hanya sifat yang dimiliki oleh Allah. Sebagai makhluk kita tidak punya sifat maha tersebut. Nah, maka nanti akan saya jelaskan bagaimana tentang memberikan nama ya, memberikan Asmaul Husna, memberikan nama-nama dalam Asmaul Husna untuk anak ya, anak atau untuk bayi yang baru lahir. Nah, ini ada di dalam bab ini kita tidak membahas ke 99 Asmaul Husna ya, kita tidak membahas seluruh nama-nama Allah karena itu akan terlalu banyak ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa nanti cek ya, bisa nanti cek di Al-Qur'an atau di buku-buku lain ya. Ada 99 asma Allah ya, 99 Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah ya, atau nama-nama Allah yang indah. Nah, dalam bab kita, dalam pelajaran kita pada malam hari ini, kita hanya akan membahas 10 diantaranya ya. Nah, yang pertama itu ada Al-Awwal atau Maha Permulaan. Itu ada di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 50 ayat 3 ya, ayat 3, Quran surat 57 ayat 3.
huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, maka al-awwal ini artinya Allah lah yang maha awal, yang maha permulaan dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, karena Allah punya nama maha permulaan atau al-awwal ini, maka tidak ada yang menciptakan Allah, ya. Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang menciptakan Allah. Allah yang telah ada sejak permulaan, ya. Jadi Allah lah yang maha permulaan. Nah, kemudian yang kedua itu ada al-baqi. Al-baqi itu maha kekal. Seperti dalam Quran surat Ar-Rahman, ya, ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Nah, jadi al-baqi ini adalah maha kekal, yaitu hanya Allah yang maha kekal, ya. Hanya Allah yang maha kekal. Tidak ada makhluk yang bisa kekal, hanya Allah yang bisa kekal. Nah, ada juga sekarang yang ketiga itu ada al-qayyum, maha berdiri sendiri, ya, al-qayyum. Nah, jadi Allah itu adalah al-qayyum, maha berdiri sendiri. Allah tidak perlu pertolongan makhluknya, Allah tidak perlu Allah tidak perlu ibadah makhluknya, tidak perlu. Jadi kalau seluruh pun makhluk di bumi ini tidak ada yang menyembah Allah, maka Allah tetap bisa berkuasa, Allah tetap bisa berkehendak, ya. Allah tetap bisa berkehendak karena Allah adalah Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun, ya, tidak membutuhkan siapapun. Oke, silakan Mbak Sadia, silakan. Kemudian ada Al-Muqtadir, yang maha berkuasa, yang maha berkuasa. Nah, Al-Muqtadir ini maksudnya adalah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya, atas segala sesuatu. Jadi misalkan Allah ingin Allah ingin memberikan kita harta yang banyak, bisa. Allah ingin memberikan kita ujian misalkan dengan sakit, itu juga bisa, ya. Jadi Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengatur Allah untuk misalkan tidak ada yang bisa mengatur Allah untuk tidak berbuat ini atau berbuat itu, ya. Itu maha kuasa. Kemudian ada al-wahid, itu artinya yang maha esa. Nah, jadi al-wahid ini ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi di dalam surah Al-Ikhlas itu Allah sudah mengatakan, yang sudah mengajarkan pada kita bahwa Allah ini adalah yang maha esa, ya. Allah adalah yang maha esa, tidak ada tandingannya. Jadi tidak ada Tuhan lain, ya, tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah Tuhan di semesta alam ini, ya. Kemudian Al-Malik, maha raja, ya, atau maha merajai. Kemudian ada Al-Alim, maha mengetahui. Kemudian ada Al-Hayy, yang maha hidup. Kemudian ada As-Sami', maha mendengar, dan Al-Basir, maha melihat. Ya, jadi ini adalah ke-10 sifat-sifat Allah, ya, di dalam Asmaul Husna. Adalah 10 dari diantara sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Nah, jadi kalau kita mempelajari Asmaul Husna ini, maka kita akan kalau kita mengamalkan, ya, mempelajari dan mengamalkan Asmaul Husna ini, maka kehidupan kita, ya, insya Allah akan lebih berkah. Karena apa? Karena kita merefleksi, ya, atau kita melihat kepada diri kita sendiri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, ya, dibanding Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa. Kalau kita merasa kita punya kuasa karena misalkan kita banyak duit, terus kita merasa, oh, saya berkuasa nih, saya punya banyak anak buah. Nah, jangan sombong, ya, karena Allah adalah yang maha kuasa, gitu. Allah lah yang maha
yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau misalkan kita merasa kita pintar ya, kita merasa kita pintar, kita tahu segala macam ilmu ya, kemudian kita menjadi sombong. Nah, jangan berpikir seperti itu. Kita harus melihat bahwa Allah yang maha mengetahui ya, Allah yang lebih pantas untuk sombong, dan kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, jadi kalau kita mengamalkan, kemudian kita mempelajari Asmaul Husna ini ya, maka insya Allah hidup kita ini pasti akan lebih berkah ya. Kemudian kita juga akan lebih rendah hati terhadap orang lain ya, tidak menjadi sombong, karena kita tahu ya, karena kita tahu bahwa Allah adalah yang maha ya, maha segala sesuatu. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya ya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, jadi tadi ada pertanyaan ya, bagaimana tentang memberi nama. Nah, tadi pertanyaannya, nah, bagaimana kalau nama kita dikasih salah satu nama Asmaul Husna. Nah, jadi ya, untuk teman-teman yang mungkin berniat memberi nama anaknya nanti ya, atau memberi nama anaknya atau memberi nama siapa saja menggunakan Asmaul Husna, itu baik ya, baik. Nah, tapi yang harus diingat adalah Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah. Kalau kita ingin mengambil salah satu Asmaul Husna ini untuk menjadi nama ya, untuk menjadi nama kita atau misalkan nama anak-anak kita, maka tidak boleh langsung diambil satu namanya. Misalkan kita kepengen bikin nama anak kita Al-Malik, wah keren ya Al-Malik. Nah, tidak boleh ya. Karena apa? Karena yang Al-Malik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengambil Al-Malik ini untuk menjadi nama anak-anak kita ya, maka harus ditambahkan Abdul depannya. Jadi Abdul Malik atau Abduh Malik ya, seperti itu. Abdul itu artinya adalah hamba. Nah, jadi hamba yang maha merajai. Jadi hamba Allah ya, maksudnya yang maha, karena yang maha merajai itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang sama sifatnya dengan ini. Tidak ada makhluk yang boleh mempunyai nama seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil Asmaul Husna atau nama-nama pada Asmaul Husna ini untuk menjadi nama ya, misalkan untuk adik kita atau anak-anak kita, nah, maka harus ditambahkan Abdul depannya. Misalkan Wahid ya, Abdul Wahid, atau misalkan apalagi Ghani ya, Ghani itu artinya maha kaya ya, maha kaya. Nah, Abdul Ghani seperti itu ya. Jadi harus ditambahkan Abdul di depannya ya. Itu menandakan bahwa kita adalah hambanya Allah. Jadi kita mengambil nama Allah karena kita adalah hambanya ya, hambanya. Jadi tidak boleh langsung memberikan namanya ya, tidak boleh langsung mengambil nama tersebut ya. Nah, seperti itu ya Mbak Siti ya, seperti itu. Kira-kira apakah sudah jelas? Ya, nggak apa-apa Mbak Saryanti, nanti bisa dicek aja video pembelajarannya ya. Bagi yang terlambat teman-teman, nggak apa-apa. Mbak Susi, Mbak Luciana, ya nggak apa-apa. Baik, kalau sudah jelas. Ini apakah ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini? Di materi kita hari ini itu adalah tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah pada Asmaul Husna ya.
Mbak Rini ini 8, tapi di slide sebelumnya itu ada 2 lagi. Ya, di slide sebelumnya ada 2 lagi ya Mbak Rini, nanti bisa dicek. Nanti akan saya upload materinya ke grup ya, dan juga video pembelajaran pada malam hari ini. Jadi bisa nanti dipelajari lagi atau didengarkan ya pada saat luang. Oke, baik Mbak Sri, nanti saya share ya, saya share modulnya. Maaf nih, saya dari bulan yang lalu ya saya bilang saya akan share, tapi belum saya share nih, belum saya bagikan juga modulnya, maaf ya. Nanti akan segera saya upload lah, segera saya upload. Oke, baik, tidak ada pertanyaan ya, sampai di sini tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya rasa pelajaran pada malam hari ini bisa kita sudahi ya, karena materinya juga sudah selesai ya. Sama-sama Mbak Sri. Oh iya Mbak Susi, itu UTS, mungkin UTS dan UAS itu nanti akan saya gabungkan saja ya. UTS dan UAS nanti akan saya gabungkan. Jadi nanti di bulan Agustus ya kita akan UAS. Nah, jadi soal UTS dan soal UAS itu nanti akan saya gabung di dalam satu, jadi 1 kali ujian saja, seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Kalau tidak lagi ada pertanyaan, kelas akan saya akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.